Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, di part kali ini saya akan membantu teman-teman sekalian untuk membahas 4 nomor soal wacana terbaru yang saya dapatkan dari FR teman saya yang tes di hari keempat, teman-teman. Jadi teman-teman jangan skip, silakan dicatat tips dan triknya, semoga bermanfaat buat teman-teman. Tapi sebelum itu seperti biasa, tinggalkan komen positif, like, dan subscribe channel ini. Terima kasih teman-teman. Nah, sekarang teman-teman kita langsung masuk di soal nomor pertama. Di sini diberikan artikel, lalu diberikan terakhir itu ada sebuah pernyataan. Di mana pernyataan itu adalah kesimpulan. Oke ya teman-teman ya, sebuah kesimpulan dari wacana yang diberikan. Nah, nanti pernyataan itu disuruh tentukan apakah dia benar, apakah dia salah, atau tidak dapat disimpulkan. Nah, teman-teman, bagaimana tipsnya dalam membaca? Pertama, itu teman-teman langsung fokus, ini tips ya, langsung fokus pada pernyataan atau kesimpulan teman-teman. Oke ya. Kemudian yang kedua teman-teman, teman-teman itu harus identifikasi yang namanya keyword, ya, atau kata kunci. Nah, kata kuncinya ini lebih dari satu, atau satu boleh, dua boleh, tiga boleh. Yang penting teman-teman, semakin banyak kata kunci yang bisa kita temukan, maka semakin cepat kita menjawab kesimpulan itu benar atau salah. Itu ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga, yang paling penting teman-teman, teman-teman itu nggak boleh membaca paragraf ini atau artikel ini dari awal sampai akhir. Itu ya. Kita harus pakai teknik namanya membaca memindai, gitu ya. Membaca memindai itu apa? Kita cari, kita baca yang hanya memuat kata kunci yang kita dapat. Itu ya teman-teman, dari pernyataan yang diberikan. Coba kita jawab soal yang pertama. Lihat, jika astronot berangkat dari luar angkasa pada pukul 07.00 dan sampai di bumi pada pukul 08.00 waktu setempat, berarti dia berbicara tentang waktu perjalanan. Itu kata kuncinya ya, waktu perjalanan astronot. Nah, kita pindai di artikel itu, nah dikutip dari BBC, ada teknik khusus yang harus dilakukan bla 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 gitu ya. Langsung dapat perjalanan 3 sampai 5 jam. 3 sampai 5 jam teman-teman. Tapi di pernyataannya 07 berangkat dari luar angkasa, tiba di bumi itu 08.00. Artinya teman-teman, itu cuma butuh waktu satu jam. Sementara dibacanya 3 sampai 5 jam. Ini gampang sekali ya teman-teman. Berarti pernyataan pasti salah. Oke teman-teman. Nah, untuk mengidentifikasi teman-teman pernyataan benar atau salah, biasanya setelah kita pakai teknik ini, itu data atau informasi yang diberikan, info secara eksplisit, gitu ya. Ada yang secara eksplisit, secara langsung dinyatakan sesuai tidak pernyataan dengan bacaan atau wacana yang diberikan. Ada juga yang secara implisit, kita perlu bernalar sedikit teman-teman dalam menjawab. Jika data dan informasinya itu dinyatakan dalam bentuk implisit, gitu ya. Artinya tersirat di dalam wacana itu. Jadi teman-teman mohon perhatikan soal-soal berikutnya. Tetap semangat teman-teman. Jadi jawaban soal ini adalah B teman-teman. Oke? Nah, teman-teman, sekarang kita lanjut di nomor 2, teman-teman. Jadi, teman-teman masih fokus ya. Jadi, teman-teman perlu teman-teman ketahui bahwa soal ini itu mirip dengan soal yang didapat oleh teman saya pada saat di hari keempat dia tes batch kedua. Katanya soalnya tentang artikel astronot. Nah, mungkin seperti ini.
Nah, kata teman saya di akhir wacana itu diberikan yang namanya sebuah pernyataan. Lagi-lagi ya, kayak nomor satu. Nanti langsung ditanyakan A, B, dan C. Pernyataan pasti benar, pasti salah, dan tidak dapat disimpulkan. Nah, teman-teman tolong perhatikan. Boleh dicatat tips dan triknya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Lagi-lagi kita lakukan tips dan trik kayak nomor satu tadi. Pertama, kita cari yang namanya keywordnya. Samantha Cristoforetti. Saya di sini pilih Samantha Cristoforetti. Pertama ya. Kemudian di sini dia bahas tentang waktu keberangkatan. Berarti saya mau pindai yang membahas kalimat yang membahas tentang waktu dan tanggal kalau bisa ya. Nah, sekarang kita pindai di mana yang ada disebut dengan Samantha Cristoforetti. Nah, di sini teman-teman. Samantha Cristoforetti. Sementara itu Samantha Cristoforetti dari Badan Antariksa Eropa. Nah, ketika ketemu kata kunci, langsung baca satu kalimatnya secara full supaya informasinya tidak didapat setengah-setengah, gitu ya. Dari Badan Antariksa Eropa lebih dulu tiba di bumi. Lebih dulu katanya tiba di bumi setengah bulan. Asumsinya ya setengah bulan 15 hari lah ya. Asumsinya setelah setengah bulan itu 15 hari. Lebih cepat daripada ketiga astronot dari Amerika. Nah, ketiga astronot dari Amerika, mana? 4 astronot baru. Nah, ini juga menyebut tentang waktu. Waktu rata-rata perjalanan dari angkasa terus kembali ke bumi adalah 6 bulan. Jadi keempat astronot itu, 3 astronot dari Amerika, satunya dari Eropa. Nah, selanjutnya teman-teman, baca lagi. Nah, ini menyebut tanggal. Tanggal 1 April 2022. Ketiga orang dari Amerika itu diberangkatkan, gitu ya. Sejak berarti diberangkatkan tanggal 1 April. Kemudian Samantha Cristoforetti, dia itu 15 hari lebih dulu, lebih cepat tiba di bumi. Otomatis logikanya teman-teman, dia berarti 15 hari lebih cepat atau lebih duluan berangkat keluar angkasa. Kalau si orang Amerika itu berangkatnya 1 April 2022, berarti mundur ke belakang itu pasti duluan berangkat si Samantha. Berapa hari? 15 hari. Nah, inilah yang saya maksud teman-teman. Ada informasi yang dimunculkan di wacana secara eksplisit atau secara terang-terangan, dan ada yang implisit atau tersirat. Jadi kalau informasinya secara implisit teman-teman, teman-teman itu dituntut untuk bernalar sedikit. Oke ya teman-teman. 1 April 2022, 15 hari sebelumnya. Teman-teman perlu ketahui, sebelum April itu adalah Maret teman-teman ya. Maret. Kalau Maret itu sampai tanggal 31 dia. 15 hari sebelumnya berarti tanggal 16 Maret teman-teman. Sesuai dengan pernyataannya. Berarti jawabannya adalah pernyataan pasti benar. Oke teman-teman, lanjut lagi di nomor berikutnya. Nah, teman-teman, sekarang kita lanjut lagi dengan soal yang nomor 3, teman-teman. Artikelnya masih saya kasih sama, saya cuman ganti pernyataannya. Jadi, teman-teman tolong perhatikan, semoga tips dan triknya bermanfaat buat teman-teman. Tetap semangat ya, teman-teman ya. Lanjut. Sekarang kita diberikan pernyataan seperti ini. Nah, langkah pertama, lagi-lagi kita temukan dulu yang namanya kata kunci. Saya memilih kata kuncinya adalah Jessica Watkins. Yang pertama. Kemudian di sini ada pizza, ada es krim. Nah, 3 kata kunci itu yang akan memudahkan saya. Kita carilah di wacana Jessica Watkins. Nah, ini itu namanya Jessica Watkins, merupakan kulit pertama. Baca ya satu kalimat penuh sejak. Nah, lanjut. Tidak menolong. Pizza dan es krim. Pizza dan es krim. Nah, ini pizza dan es krim. Sekarang kita baca menyeluruh kalimat itu. Setelah pulang ke bumi, para astronot mengatakan mereka ingin menikmati minuman dingin dengan es, pizza, dan es krim, mandi, bersenang-senang di alam, dan berkumpul kembali dengan keluarga mereka. Ini pernyataan eksplisitnya. Kemudian pernyataan kesimpulannya, Jessica Watkins terlebih dahulu ingin menikmati potongan pizza sebelum menikmati es krim. Nah, Jessica Watkins jelas dia adalah salah satu astronot yang ada dalam situ, berarti benar bagian situ. Menikmati pizza benar, dia juga ingin menikmati es krim. Tetapi dia, paragraf ini atau kalimat itu tidak mengatakan bahwa dia harus atau ingin memakan pizza dulu baru es krim. Gitu ya. Jadi dia tidak eksplisit.
dan juga tidak bisa dinalar, teman-teman. Jadi tidak bisa dinalar, tidak eksplisit dia menyebut pizza dan es krim, tapi tidak ada kalimat yang menyatakan bahwa pizza dulu yang dia makan sebelum es krim, gitu ya. Dan itu tidak bisa dinalar, yang berkaitan dengan hasrat, yang berkaitan dengan keinginan, yang berkaitan dengan motivasi, itu tidak bisa dinalar hanya dengan kalimat ini. Berarti pilihan jawaban ini adalah tidak dapat disimpulkan sebenarnya. Mana yang duluan, pizza atau es krim? Itu tidak dapat disimpulkan. Oke teman-teman, lanjut lagi dengan soal berikutnya. Nah, halo teman-teman, sekarang kita lanjut lagi dengan soal yang keempat. Ini adalah soal terakhir di part ini. Jadi teman-teman jangan di-skip, di sini soalnya agak unik sedikit, membutuhkan penalaran yang lumayan agak agak eh, agak sulit dibanding dengan nomor sebelumnya. Gini ya, di sini kita diberikan sebuah artikel panjang lebar nih teman-teman, tapi pernyataannya ini. Jadi fokus di pernyataan, temukan kata kunci atau keywordnya. Nah sekarang kata kuncinya saya pilih si Andi. Kemudian wajib vaksin booster itu ya. Nah, dan Nuni. Nah, sekarang kita analisis pelan-pelan ya. Di mana yang menyebutkan namanya Andi dalam situ? Vaksin booster juga. Booster, mana booster? Itu ya, kita ini. Nah, ini nah ini. Namun demikian aturan wajib booster itu dikecualikan bagi anak berusia di bawah 18 tahun. Artinya 18 tahun ke atas itu 18 tahun ke atas itu wajib untuk vaksin booster. Itu maknanya ya. Oke, lanjut lagi. Andi, berdasarkan aturan tersebut, keluarga Andi ingin bepergian untuk liburan akhir pekan keluar kota. Maka wajib divaksin booster untuk anggota keluarga yang berusia 18 tahun ke atas. Jelas ya? Nah, katanya, tapi di teksnya itu, di wacananya, tidak disebutkan eksplisit usianya Andi berapa, Nuni berapa, Susi berapa. Tidak, Susi disebutkan kayaknya ya. Nah, ini Susi adiknya masih berusia 5 tahun, dia disebutkan gitu ya. Dia disebutkan. Berarti kita analisis dulu. Di pernyataan itu yang dimasalahkan adalah si Andi sama si Nuni. Jadi kita analisis, dinalar dulu dikit ya teman-teman ya. Sekarang kita manfaatkan informasi yang ada. Andi, Nuni, Susi. Nuni berusia 10 tahun lebih muda dibanding Andi. Oke, jelas Andi lebih tua ya. Andi, kedua adiknya berarti adiknya itu Nuni. Nuni sendiri lebih tua 3 tahun. Berarti Nuni yang di tengah, anak kedua. Susi adiknya, berarti Susi di sini. Nah, baca lagi. Yang masih berusia 5 tahun. Berarti Susi ini usianya itu 5 tahun. Itu ya. Kemudian Nuni lebih tua 3 tahun. Berarti Nuni sendiri, logikanya teman-teman, kalau adik kita 5 tahun, kita 3 tahun di atasnya, berarti Nuni sendiri itu adalah 8 tahun. Baca lagi. Mana sekarang Andi? Nuni berusia 10 tahun lebih muda dibanding Andi. Logikanya Andi lebih tua 10 tahun dibanding Nuni. Kalau Nuni 8 tahun, berarti Andi logikanya adalah 18 tahun. Artinya Andi itu wajib menjalani vaksin booster, jelas. Sementara Nuni tidak, jelas. Nuni karena dia usianya masih 8 tahun. Berarti pernyataan ini adalah benar. Jadi pilihannya A, teman-teman. Inilah yang saya maksud, teman-teman. Di informasinya itu kadang tidak ada disebutkan tentang usianya masing-masing, tetapi secara tersirat seperti ini. Nah, di tipe soal seperti ini, teman-teman, membutuhkan kemampuan teman-teman dalam bernalar. Oke, teman-teman, tetap semangat, pelajari tips dan triknya, terus latihan. Semoga teman-teman lolos TKD tahun ini. Oke, teman-teman, terima kasih. Sampai ketemu di part berikutnya.